Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktavia Nabila, ingin menjawab tugas 1 mata kuliah logika. Soal 1, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebutkan dan jelaskan 3 dari macam term tersebut, sertakan juga contohnya. Jawab. Term universal, spesifik, dan individu. A. Term universal. Pengertian. Term yang mencakup seluruh anggota dari suatu kelas dan kategori. Ciri-ciri. Menggunakan kata seperti semua, setiap, atau seluruh. Berlaku umum untuk semua objek dalam kelas tersebut. Contoh kalimat, semua burung bisa bertelur, setiap manusia pasti mati. B. Term spesifik. Pengertian, term yang mencakup sebagian dari anggota suatu kelas. Ciri-ciri, menggunakan kata seperti sebagian, beberapa, atau tidak semua. Tidak mewakili keseluruhan. Contoh kalimat, sebagai mahasiswa rajin belajar, beberapa hewan aktif di malam hari. C. Term individu. Pengertian, term yang merujuk pada suatu objek tertentu secara spesifik. Ciri-ciri, merujuk pada nama atau identitas tunggal. Contoh kalimat, Socrates adalah filsuf Yunani, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. 2. Term konkret dan term abstrak. A. Term konkret. Pengertian, term yang merujuk pada suatu yang nyata dapat dirasakan dengan panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan pengecap. Ciri-ciri, mengacu pada benda, makhluk hidup, atau objek fisik. Contoh, kursi, air, gunung, mobil, dan anjing. B. Term abstrak. Pengertian, term yang merujuk pada suatu yang tidak berwujud secara fisik seperti ide, nilai, emosi, atau konsep mental. Ciri-ciri, tidak bisa dilihat atau disentuh, hanya bisa digunakan, dipahami melalui pikiran. Contoh, keadilan, kebebasan, kasih sayang, ketakutan, dan ilmu. 3. Term positif dan term negatif. A. Term positif. Pengertian, term yang menyatakan suatu secara afirmatif atau keberadaan dari sifat atau kondisi tertentu. Ciri-ciri, tidak ada unsur penyangkalan, penyebutan kualitas atau kategori secara langsung. Contoh, guru, pekerja keras, orang tua, tumbuhan. B. Term negatif. Pengertian, term yang menyatakan penyangkalan atau ketiadaan suatu kualitas atau kategori. Ciri-ciri, menggunakan kata tidak, bukan, tanpa. Menyangkal atau menolak ciri-ciri tertentu dari suatu objek. Contoh, bukan manusia, tidak jujur, tanpa rasa takut, tidak sehat. Soal nomor 2, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir logika valensi. Bagaimana cara terhindar dari logika valensi? Jawab. A. Apa itu logika valensi? Logika valensi, sesat pikir, adalah kesalahan dalam penalaran logis yang membuat suatu argumen menjadi tidak sah, atau penyesatan meskipun terlihat logis di permukaan. Sesat pikir bisa muncul dalam debat, iklan, pidato politik, bahkan tulisan ilmiah. Biasanya digunakan untuk menangkap argumen secara emosional atau manipulatif, bukan karena benar secara logis. B. Bentuk-bentuk logika valensi dengan penjelasan dan contoh lebih luas. 1. Ad hominem, penyerang pribadi. Penjelasan, pengalihan perhatian dari argumen dengan
penyerangan karakter orang yang menyampaikan. Contoh, apa yang kamu tahu tentang politik? Kamu bahkan bukan sarjana. Dia pasti salah soal perubahan iklim. Dia kan cuma selebritas. Mengapa salah? Argumen seharusnya dinilai berdasarkan isi dan logikanya, bukan siapa yang menyampaikannya. 2. Strawman, membuat karikatur argumen lawan. Penjelasan, mewakili argumen lawan secara salah atau dilebih-lebihkan agar mudah diserang. Contoh, saya mendukung pengurangan jam kerja untuk menjaga kesehatan mental. B. Oh, jadi kamu mau semua orang jadi malas dan tidak produktif. Mengapa salah? Membantah versi palsu dari argumen, bukan argumen yang sebenarnya. 3. False dilema, pilihan palsu atau hitam putih. Penjelasan, menyajikan hanya 2 opsi ekstrim, padahal ada alternatif lain. Contoh, kita harus menaikkan pajak atau ekonomi akan runtuh. Kalau kamu tidak bersama kami, kamu melawan kami. Mengapa salah? Kehidupan nyata sering lebih kompleks dari 2 pilihan ekstrim. 4. Slippery slope, lereng licin. Penjelasan, mengatakan bahwa suatu tindakan kecil akan menyebabkan serangkaian konsekuensi buruk tanpa bukti kuat. Contoh, jika kita akan mengonsumsi narkoba dan narkoba akan dilegalkan dan masyarakat akan hancur. Mengapa salah? Mengandaikan efek domino yang belum tertentu terjadi tanpa penalaran atau bukti yang kuat. 5. Apple to ignorance, argumen dari ketidaktahuan. Penjelasan, mengklaim sesuatu benar hanya karena belum terbukti salah atau sebaliknya. Contoh, tidak ada bukti bahwa hantu itu tidak ada, jadi hantu itu nyata. Mengapa salah? Ketidaktahuan bukanlah bukti. Tidak adanya bukti bukan berarti mengklaim itu benar atau salah. 6. Bandwagon fallacy, ikut-ikutan mayoritas. Penjelasan, menganggap sesuatu benar hanya karena banyak orang yang mempercayainya. Contoh, semua orang beli produk ini, berarti produk ini pasti yang terbaik. Mengapa salah? Kebenaran tidak selalu ditentukan oleh jumlah orang yang percaya. C. Dampak logical fallacy, menyesatkan cara berpikir masyarakat, menghambat diskusi rasional dan ilmiah, bisa dimanfaatkan untuk propaganda, manipulasi, atau debat politik tidak sehat. Membangun kesimpulan atau keputusan yang tidak didasarkan pada fakta atau logika. D. Cara menghindari logical fallacy. 1. Pelajari jenis-jenis fallacy. Kenali struktur dan ciri umum setiap jenis sesat pikir. 2. Latih kemampuan berpikir kritis. Selalu tanyakan, apakah ini benar secara logika atau hanya terlihat meyakinkan? 3. Evaluasi argumen berdasarkan bukti dan struktur logis. Jangan hanya melihat siapa yang berbicara atau seberapa banyak orang yang setuju. 4. Gunakan pendekatan rasional yang terbuka. Tanpa emosi atau berprasangka buruk, bersedia mempertimbangkan berbagai sudut pandang. 5. Bedakan antara pendapat dan fakta. Selalu minta dasar dari suatu klaim, apa buktinya? Atau dari mana datanya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.